Gue pengen banget main Nintendo Switch karena hampir semua YouTuber Indonesia udah pada beli. Jadi tolong bantu gue di video ini. Hai Singham, gue Eno Bening. Gue termasuk kaum proletar, gue punya gaji yang cukup tapi nggak cukup banyak untuk bisa nikmatin hidup di Belanda selama 3 tahun tanpa kerja lagi. Dan gue nggak bisa memanfaatkan libur kayak anak-anak gaul sekarang yang bisa update relationship goal lagi naik gunung tapi di belakangnya ada joki yang bawain tas lu 4 biji, atau anak gaul sekarang yang naik kapal tapi lautnya tuh cuma secetek dengkul gua gitu. Jadi sebagai kelas menengah ngehe, gua nikmati liburan gua dan gaji gua untuk nonton di bioskop. Dan seperti yang lagi beredar sama sosial media sekarang dan netizen lagi kayak tolong jangan rekam Instastory spoiler Beauty and the Beast, kalau beauty-nya nanti bakal ujung-ujungnya hidup bahagia. Kayak itu buat gua bukan hal yang sangat krusial. Boleh lu pada mikirin itu hal yang buruk dan lu nggak mau itu terjadi di dalam moral etika menonton film bioskop ala netizen Indonesia yang baru aja tahu kalau Twitter itu sekarang lebih keren daripada Facebook. Lagi, menurut gua ada banyak orang yang lebih bangsat daripada itu, dan itu adalah orang-orang klasik gitu, orang-orang yang udah lu temuin lama di bioskop dan akhirnya gue temuin lagi. Jadi gue nonton Beauty and the Beast. Ngomong-ngomong soal Beauty and the Beast, bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, saya mau ngasih tahu kalau Beauty and the Beast itu ada semacam pesan yang mengangkat sosok gay di film itu, dan Anda membiarkan anak Anda menonton. Selamat karena Anda telah membiarkan anak-anak Anda menjadi gay. Ya enggak lah, nggak ngaruh, itu yang main semua orang Kristen anjing. Lu terus nontonin film Beauty and the Beast, lu semua jadi Kristen, sekejap lu Kristen gitu kan. Tada! Welcome to the War of Jesus is awesome. Jadi sebelum gue lanjut ke topik utama, bapak-bapak, ibu-ibu yang baru tahu kalau itu film ada orang gay-nya, please bu, pak, gak usah main Twitter, lu bakal dibully, please. Oke, back to the topic, dimana gue kemarin nonton Beauty and the Beast dan gue menemukan orang-orang yang lebih bangsat daripada orang-orang yang rekamin Instagram story. Oke, gue duduk tenang dalam studio bioskop, bukan studio foto. Orang itu tuh kayak kakinya tuh lebih pendek daripada gua. Nih kakinya lebih pendek daripada gua. Karena pas selesai film dia berdiri dan gue berdiri sampingan dan ternyata gue lebih tinggi. Dan dia nih punya dengkul ya, itu kayak gituin kursi gua mulu. Dan gak satu kali tapi kayak berkali-kali. Masalah lu apa sih? Lu punya kanker lutut kah? Gitu, punya tumor di sini gitu, atau jangan-jangan di sini lo ada alien nyangkut bikin lo gatel, lo bisa ke kamar mandi dulu, lo ganggu experience nonton gua. Ditambah lagi sebelah gua itu couple dan mereka gue yakin mesra banget, harmonis banget, dan gue yakin mereka akan bisa membentuk keluarga yang sangat bahagia bersama-sama karena mereka di bioskop itu punya masalah yang sama, yaitu kakinya geter men, kakinya tuh kayak, tau gak sih lo orang yang kalau nunggu bosan. Sebenarnya gue juga punya kebiasaan itu, gue suka goyang-goyangin kaki gitu. Tapi ibu gue, mak gue yang baik hatinya itu selalu ngingetin gue kalau misalnya getar dipegang kakinya, jangan, kebiasaan orang miskin gitu. Jadi gue inget, oh kalau gue kayak gitu gue jadi kayak orang miskin gitu. Jadi jangan dibiasain gitu kan. Karena kebetulan gue dari keluarga miskin, jadi hampir semuanya begitu. Jadi biar gak ikut-ikutan miskin, jangan gerak kayak gitu. Jadi itu pas digetar-getar pengen gue pegangin, ngikutin saran mak gue gitu. Kayak gue pegang, jangan gerak-gerak mas, ntar miskin. Ntar lu kalian nikah sama-sama miskin, terus punya anak banyak, terus 13-13-nya jadi YouTuber gitu. Jadi itulah, gue gak ngerti gimana caranya kasih salep atau kasih antimo gitu biar kaki lo tenang. Orang yang nanya mulu sama pacarnya di bioskop, sayang tadi nama karakternya siapa? Dahlan Iskan? Bukan, namanya Gazelion. Sayang katanya di Paris, kok pakai bahasa Inggris? Iya, karena lagi dijajah sama King Arthur. Sayang, harga cabai naik nggak? Nggak tahu, lu cek aja sendiri, goblok. Boleh, menurut gua nggak masalah lu ngobrol. Gua juga biasa ngobrol sama temen gua. Tapi can you turn the volume little bit nggak ganggu gitu? Kan bisa kayak, sayang, ngentot yuk. Nggak, ini kan di bioskop. Kan ngentotnya pelan-pelan, jadi nggak ketahuan. Betul juga. Yaitu orang-orang yang main HP di bioskop, ya. Gua nggak punya masalah mau HP lu Apple kek, jeruk kek, banana kek, nggak masalah. Lu silakan mainin handphone lu di bioskop. Tapi bisa nggak please
please lu zoom ke muka gua. Zoom ke muka gua. Nih ya, gua kasih tutorial gratis ya, nggak bayar, lu nggak usah sewa gua untuk jadi guru private lu. Tutorial cara nurunin brightness di handphone sehingga brightness handphone lu itu nggak ganggu orang anjing. Yaitu ya, yang Android lu tarik dari pojok atas nih pelan-pelan ya. Nanti keluar kayak begini nih, kurang lebih semua tampilannya sama ya. Nih, lu lihat di sini ada lambang matahari, tenang aja itu bukan Shintoinisasi ya, bukan ajakan orang-orang untuk berubah ke agama Shinto, tapi artinya brightness atau keterangan layar HP lu. Nah, keterangan layar HP lu ini ganggu orang ya. Jadi caranya adalah lu geser nih ya tombol yang ini ke pojok sampai bentuk. No, jadi gelap. Tapi kalau ruangannya gelap, ini terang juga kelihatan cukup dan gak terlalu ganggu orang ya. Jadi kalau lu masih pengen dianggap anak eksis di grup WhatsApp lu, walaupun lu lagi nonton bioskop, lu tinggal lakuin ini dan lu menghemat emosi banyak orang di bioskop. Habis itu lu silakan mau update Instastory, mau so eksis di grup WhatsApp, mau ngeliatin foto-foto bugil orang di Instagram, terserah. Asal lu turunin brightness-nya ya. Dan kalau bisa tekukannya agak lu kebawahin dan ke muka lu aja gini, jangan disebarin ke atas ya. Karena karena lu pengen tahu seberapa parahnya ini brightness ya. Ini brightness pas lu buka itu efeknya kayak gini. Dan jadi gue juga pengen 21, si Givi yang sudah memberitahu orang-orang untuk tidak melakukan ini, itu kira-kira bikin videonya itu apa ya? Jangan terlalu gambar doang gitu. Orang nggak baca gitu. Jadi kalau bisa lu bikinnya kayak gini, dan ini gue bikinin buat lo gratis. Para penonton yang terhormat, yang udah bayar tiket, yang udah bayar pajak, dan udah bikin SPT tahunan, kalau nonton bioskop jangan kayak orang bajingan ya. Lu punya duit, bayar tiket, gua rasa lu gak dari keluarga yang barbar. Kaki dijaga, jangan sampai ganggu orang. Handphone brightness-nya kecilin. Kalau mau ngomong-ngomong, kecilin volume lu. Kalau lu mau bikin Instastory, mikir-mikir mau dikeluarin dari pertemanan apa enggak. Terus kalau misalnya mau ngebajak, ya pikir lagi apakah bapak lu sanggup bayarin penjara lu ya. Oke? Ya, film mau dimulai. Oke, tenang, semua tenang. Hei, tenang. Masih main HP aja si bangsat. Hei, jangan sampai mengganggu orang lain gitu. Maksudnya gue tahu gue bukannya mau so white supremacy atau pribumi supremacy ya di Indonesia, tapi please, itu bioskop pengen jadi, aduh, gue udah duit gak banyak, cuman bisa hiburan bioskop, lu ganggu lagi pas gue lagi hiburan di bioskop, terus kayak, aduh, Jokowi, tolong gua. Jadi thank you buat semua perusahaan bioskop. Saya akan berjuang bersama Anda untuk mendidik bangsa Indonesia ini untuk lebih memiliki apa itu penyebutannya ya, perilaku yang tidak bajingan. Dan buat semua yang merasa dirinya masih bajingan, lu bisa berubah sebelum lu dibully di Twitter dan di Instagram lu sama teman-teman yang udah nontonin video gua. Gue influencer loh, subscriber gua 1 juta. Sorry ya, gua terkenal. Apa yang gua omongin orang-orang lakuin. Yeah, peace Star Trek. Yo. Buat para singham yang juga punya pengalaman kayak gue, lu boleh komen di bawah. Atau lu punya pengalaman lain yang lo mau ceritain, silahkan komen di bawah. Yuk kita diskusi di bawah di sana. Yuk kita bantu ingetin teman-teman kita, orang-orang dekat kita untuk tidak jadi orang bangsat di pas nonton bioskop ya. Dan itu juga berlaku buat gua singham dan diri kita juga masing-masing. Kalau gua juga berperilaku kayak brengsek di bioskop, please ingetin gua juga kalau kalian ketemu gua juga pasti melakukan hal-hal yang mungkin annoying, tapi gua belum tahu kalau itu annoying bagi kalian. Menurut gua hal paling bangsat yang pernah gua lakuin di bioskop itu adalah ketawa kenceng. Tapi masalahnya itu film lucu gitu. Gimana ya? Kalau gak ketawa. Gue inget banget gue nonton Dark Knight di bioskop, terus ada dialognya Joker yang "Oh, little fight, I love little fight." Terus Batman-nya bilang, "Then you gonna love me." Itu kan lucu gitu. Gue ketawa, terus di bioskop pada serius semua gitu. Itu lucu kan? Atau selera humor gue udah terlalu so asik bagi bangsa Indonesia ya. Thank you singham yang udah nontonin. Sorry banget gue banyak curse di sini karena ini benar-benar kegundahan hati gue. Gue sangat-sangat nggak nyangka. Gue udah lama nggak nonton bioskop, masih ada orang yang lakuin kesalahan-kesalahan klasik gitu, yang udah dari kapan tahu bioskop ada itu tuh udah aturan paling utama gitu. Atau mungkin gue salah milih mall gitu, karena mall yang gue kunjungin memang kata teman-teman gue terkenal. Jadi ya mungkin gue aja yang terlalu berharap banyak bagi bangsa ini. Tapi yang paling penting singham, untuk kita semua,
stay clean and sound. Pemirsa yang budiman, Anda akan menyaksikan internet negatif berdurasi 14 detik atau kurang dan kalian bisa submitnya di Instagram dengan hashtag internet negatif. Selamat menyaksikan. Yo. Abang. Mohon.